Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini penulis mau bahas soal kelangkaan oli. Jadi ya sekarang ini trennya kalau ada oli populer cepat habis, terutama oli-oli yang ya terbukti ampuh, terbukti sip, terbukti irit ya. Oli yang stoknya puluhan mendadak jadi hilang gitu ya. Walau cuma untuk yang terakhir ini Mediterranean Bio rasanya masih cukup banyak. Ya sayangnya sudah nggak produksi lagi. Olinya di pasaran cukup banyak karena Pertamina sepertinya optimis. Orang-orang pada pakai Mediterranean Bio ya. Cuma masalahnya kan dari Pertaminanya sendiri cara pemasarannya salah. Dari metode penjualan juga salah. Konsumen di lapangan juga banyak yang nggak ngerti apa sih istimewanya Mediterranean Bio. Karena yang sampai di lapangan itu kan kepikiran Mediterranean Bio itu adalah oli dengan bahan bio. Ya ini karena cara ngasih namanya salah, cara menyampaikan informasinya kurang bener ya. Kok bisa sampai konsumen punya pemikiran seperti itu? Ini juga salah dari Pertamina sendiri ya. Mbah golek RCV bisa ono apa enggak? Tapi memang beneran ada postingan Instagram resmi dari Pertamina yang menyebut Mediterranean Bio itu bahan nabati. Ini jelas salah komunikasi antara bagian pemasaran dengan bagian produksinya, bagian ya istilahnya R&D-nya. Karena di Mediterranean Bio itu tidak ada bahan nabati, tahu penulis. Bahan utama Mediterranean Bio bukan nabati. Kata-kata bio pada Mediterranean Bio itu adalah karena Mediterranean Bio dirancang untuk biar aman terhadap bahayanya biosolar. Karena bahan biosolar Indonesia menggunakan bahan dari FAME. Bahan ini tidak dipergunakan di bahan biosolar luar negeri karena biosolar luar negeri pakai HVO. Sama-sama dari nabati, tapi lain. Hasilnya lain, cara prosesnya lain. Nah, Pertamina juga salah ya, karena Mediterranean Bio ini bisa dipakai juga untuk bahan bakar yang lain. Tapi ya Pertamina terlalu fokus ke bionya itu sehingga ya nggak memasarkan oli ini sebagai oli yang lebih baik dari yang lain. Padahal harusnya ya Mediterranean Bio ini secara kemampuan kalau menurut penulis di atasnya Fastron diesel, apalagi Mediterranean biasa. Jadi Mediterranean Bio ini menurut penulis merupakan oli diesel Pertamina yang paling baik. Tentu ini kalau untuk pemakaian mobil biasa ya. Ya sebenarnya mobil angkutan pun termasuk. Untuk bis, untuk truk itu ya termasuk. Karena Pertamina optimis, karena tahu produknya bagus, buatnya banyak. Padahal masyarakatnya nggak tahu bahwa Mediterranean Bio itu bagus. Ya wes, akhirnya pembelinya sedikit. Apalagi karena harganya lebih mahal daripada Fastron diesel. Orang yang nggak ngerti oli, ya kalau beli oli ya milih Mediterranean S. Murah soalnya. Ini untuk pemakai di diesel.
Yang beli agak bagusan, pilih Mediterranean SX. Pingin yang baik, Pastron diesel saja. Mediterranean SX Bio dianggap ya untuk apa, terlalu mewah gitu. Nah sekarang lagi banyak yang cari juga, ya akhirnya banyak tempat yang habis, yang offline. Ada yang bilang, oh stok di daerah saya banyak ya, tapi biasanya itu ya satu daerah saja ya. Jadi ada satu daerah yang stoknya banyak, sementara daerah lain sama sekali nggak ada. Kalau nggak salah ada yang ngomong dari Pati, dari Tangerang, itu ngomong stoknya banyak. Nah sekarang tapi ya karena merasa masyarakat nggak butuh, Pertamina nggak produksi lagi. Sebelumnya juga sempat ada kabar bahwa Meseran B40 dan Meseran SE40 nggak diproduksi lagi. Ya tapi terbukti di pasaran masih ada botol yang baru lah. Di Coco ada, di yang selain Coco ya pasti ada lah. Cuma kebetulan untuk Coco-nya yang di dua tempat yang penulis lewati ini cuma sedia yang B40, yang SE40 nggak ada. Tapi di daerah lain ada yang tersedia SE40, yang B40 nggak ada. Loh kenapa kok kayak gitu? Kenapa kok Coco tidak sedia produk Pertamina yang komplit? Ya nggak ngerti ya. Penulis dulu awalnya berpikir Win Formula Car itu masih diproduksi, tapi ya nyatanya sekarang Win Formula Car jadi langka. Yang sekarang banyak adalah Win Formula Super. Kalau menurut penulis, Super itu nggak sebaik Car ya. Kalau dulu ada juga yang ngomong Super itu lebih baik dari Car. Tapi kalau menurut penulis, Car lebih baik, terutama dari sisi aditif. Mestinya salah satu dari keduanya itu merupakan versi lebih baru. Kalau lihat kondisi sekarang, rasanya yang lebih baru itu adalah yang Super. Car itu produk yang lama. Mungkin dari Varia Trading punya merasa, oh ini aditifnya terlalu komplit, dikurangi saja. Jadi ya sekarang akhirnya dikurangi aditif ya. Super itu nggak begitu beda banyak daripada 4T ya. Jadi Win Formula 4T itu mirip-mirip dengan Win Formula Super. Juga oli-oli Varia Tradingco 20W 50 yang lain, seperti misalnya Yamaluk XP. Yamaluk XP itu sepertinya mirip dengan Win Formula Win Formula 4T. Juga oli extend mestinya, tapi ini penulis perlu coba lagi. Oli extend yang 20W 50 bagaimana? Juga oli top one. Bedanya adalah antara extend dan top one dan Win Formula 4T itu aditifnya. Jadi aditifnya beda antara yang extend dengan yang Win Formula dengan yang top one. Yang aditifnya paling nggak sip menurut penulis adalah top one. Kalau extend licin, terutama kalau pakai pelan-pelan. Sementara ya kalau yang Super atau 4T itu pas-pasan. Sebelumnya penulis rekomendasi Orange 20W 50. Tapi ya ternyata sekarang sudah nggak ada lagi Orange 20W 50. Karena ya sepertinya dari yang buat olinya ini nggak menyangka ya olinya bakal laris. Entah kenapa sekarang nggak keluar lagi 20W 50 ini. SE40 sampai sekarang masih ada, tapi rasanya
rasanya juga makin sedikit, rasanya juga makin langka. Tapi yang untuk SAE40 ini kalau nggak salah sudah keluar produk lagi. Cuma penulis nggak yakin apakah di tempat yang penulis biasa beli itu bakal beda ya stoknya ya. Karena penulis pinginnya adalah nyoba yang produk baru. Entah di mana yang orangnya produk baru. Orangnya ini kalau nggak salah produk Gresik ya. Ya, Gresik itu adalah tempat di mana penulis nutup video ini ya. Itu sudah masuk wilayah Gresik. Entah orangnya masih produksi atau enggak ya, yang khusus SAE40 itu. Dan kalau masih produksi, apakah produksinya sama dengan produksi yang penulis rekomendasikan? Oli yang rekomendasi sudah langka itu juga Bitter All. Bitter All ini buatan Devas. Pas awal penulis nyoba oli ini, lapak resminya sudah nggak aktif. Tapi sekarang sudah makin aktif, masih jualan. Entah apakah masih banyak ya produk Bitter All ini. Ya semoga aja masih banyak. Dan entah apakah masih produksi atau enggak. Tapi ya sayangnya ya, entah kebetulan atau enggak, produk-produk yang direkomendasikan ini adalah produk-produk yang sudah tidak diproduksi lagi. Jadi langkanya karena sudah nggak diproduksi lagi. Ya entah apakah merek-merek yang ya direkomendasikan itu sadar model oli kayak gimana yang disukai pembeli. Karena ya sekarang pembeli itu sudah sensitif ya, lebih sensitif, nggak kayak dulu lah ya. Karena ya dulu kan ajarannya dari grup oli besar itu ngomongnya kalau oli itu nggak bisa pakai filling. Jadi untuk mengetahui oli bagus atau enggak itu nggak bisa pakai filling, kan ajarannya begitu. Yang uji bisa pakai filling itu adalah aditif bensin. Katanya kalau aditif bensin kita harus mengandalkan filling. Jadi filling misalnya, tarikannya makin enak, makin jos. Oh, bensinnya dulu sekian bar, sekarang jadi sekian bar. Sementara itu kalau oli gak boleh bilang gitu. Bahkan ya yang ngomong, konsumsi bahan bakar saya sekarang jadi sekian kilometer per liter, dulu segini gitu ya. Dia mengandalkan AVG-nya ini. Itu tetap dianggap filling. Gak valid itu, gak valid itu. Atau yang ngomong itu speed, dulu motor saya cuma bisa 95, sekarang juga 110, bisa 110. Itu filling itu nggak valid, itu nggak valid. Kalau mau valid harus uji lab. Yang namanya uji di jalan itu uji paling sampah itu, nggak bisa dipakai, nggak ilmiah, gitu ya. Tapi ya sekarang sepertinya sudah makin banyak orang yang ya sadar ya bahwa yang lebih penting itu adalah hasil praktek lapangan. Uji lab itu ya mungkin bisa membantu, tapi kalau uji labnya uji lab sampah, ya nggak bisa dipakai sebagai acuan. Uji lab yang ya ternyata berbeda dengan hasil uji lapangan ya sampah dong. Karena ya masa ya oli ya maklum itu bagus olinya berdasarkan uji lab gini bagus ini olinya. Oli Kendal GT1 itu bagus karena gini mengandung boron ini gitu ya. Oli Castrol Power One itu sip banget karena berdasarkan uji oli hasilnya gini. Seol Rimula hasilnya bagus karena ini gitu ya.
Padahal kalau ya mereka yang mau membandingkan sendiri bisa tahu lah bahwa ya hasil uji lab yang mereka bangga-banggakan itu sampah karena hasilnya nggak sesuai dengan hasil prakteknya. Sampah karena yang diuji itu bukan kualitas secara keseluruhan, tapi cuma satu faktor saja. Faktor yang ya nggak begitu kelihatan kalau diuji lapangan. Kandungan partikelnya misalnya, kandungan zinknya segini, kalsiumnya segini. Nah di lapangan kok nggak kerasa. Karena yang diuji itu adalah aditifnya, aditif anti ausnya. Padahal kelemahan oli sekarang itu terutama dari base oil, dan uji labnya tidak menyertakan uji base oil. Nah ini jelas kesalahan fatal ini. Uji oli kok cuma aditif tok kan dia gak kena gitu ya. Mana uji base oilnya? Uji base oil juga macam-macam. Selain dari penguapan ya, yang sering sekali dipamerkan, juga perlu kemampuan oksidasi, antioksidasinya, juga dari shear stability. Untuk penguapan ada, untuk oksidasi, nah ini jarang dilakukan. Untuk shear stability, nah ini nggak ada di Indonesia. Jadinya ya pabrik-pabrik Indonesia pun kalau lihat kualitas nggak lihat shear stability. Padahal ini penting. Oli yang shear stability-nya buruk ya pasti kalau dipakai bakal ya merusak mesin juga. Oli ketika sudah terlalu encer, aditifnya bakal habis, cepat habis. Mungkin dari pabriknya berpikir, wah aditif ini bisa tahan hingga 5.000 km. Padahal kalau oli sudah terlalu encer, yang terjadi adalah aditifnya ini jadi kepakai semua. Akhirnya aditif yang jatahnya bisa untuk 5.000 km cuma tahan misalnya 100 km. Ya harapannya kedepannya pabrikan ini bisa sadar lah, memilih base oil yang bisa tahan untuk pemakaian cukup lama, yang tahan untuk daerah panas, yang tahan untuk jalan kencang. Karena yang sekarang oli-oli yang ya gak layak pakai itu benar-benar sangat pendek masa pakainya dibanding oli-oli yang genap. Sekarang ini banyak ya, sudah cukup banyak orang yang kalau ganti oli kurang dari 1.000 km. Karena ya saking buruknya kualitas oli sekarang. Dan ini tentu untuk mereka-mereka yang tahu ya bagaimana membedakan oli bagus dengan oli jelek. Sementara itu mereka yang nggak peduli ya, nuruti rekomendasi bengkel, dealer, pabrikan gitu ya, ganti tiap 2.000 km. Terus heran, ini kenapa kok motornya jadi butuh ganti ini gitu ya. Padahal itu terjadi karena ngikutin rekomendasi yang nggak memperhatikan kualitas oli. Ya wes, itu saja. Terima kasih sudah menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.